bencana kan yang tadi yang mau saya sampaikan ya, koreksi diri ya, tentang teguran Allah gitu kan. Cuman kayak kita yang di SDG nih, ada satu kata nih Pak Ustadz bikin bingung, politik. Itu Pak Ustadz. Nah yang kadang-kadang itu temen-temen juga kadang bertanya kan, wah ada apa nih? Apalagi kemarin tuh yang paling santer yang di Cianjur Pak Ustadz. Kita kan juga udah nerangin ya, di sana emang itu kejadian alam, itu benar Allah gitu. Tapi juga ada yang nimpalin Pak Ustadz, wah ini ada dari sini dari begitu. Nah cuman nah cuma gini Pak Ustadz. Jadi nasihat Pak Ustadz nih untuk kita semua tentang bencana-bencana yang ada di Nusantara khususnya gitu Pak Ustadz. Supaya keyakinan ini nih jangan sampai terbesit ketika ada bencana. Wah ini barunan nih kehet nih gitu. Nah jangan sampai begitu Pak Ustadz ya. Karena ya ini juga sensitif juga terempet juga Pak Ustadz gitu. Yang dimaksud bahwa Iya. Yang mustahil itu semua mungkin ada dari mereka, cuman tetap pemikiran kita nggak boleh terpaut atau tersugestikan kepada mereka. Karena hal itu buat ente semua adalah sesuatu yang gaib yang ente nggak tahu. Yang jelas dari sabda baginda Rasulullah SAW, akhir zaman itu akan ditandai dengan banyaknya gempa. Jadi udah selama sebulan lah gempa. Ini sebagai tanda kita berada di akhir zaman. Jadi petunjuk Nabi itu seperti itu. Kita ada di akhir zaman. Makanya kita harus memiliki persiapan agar kita bisa terhindar dari fitnah akhir zaman yang maha dahsyat, yang belum tentu semua orang mampu melewati dengan baik. Itu petunjuk Nabi. Makanya persiapan kita ketika ada tanda-tanda yang Nabi isyaratkan tentang gempa, gunung meletus, itu tentang kejadian-kejadian akhir zaman, kita harus mempersiapkan diri menyongsong akhir zaman. Yang jadi pertanyaan, apa yang harus kita persiapkan dalam menyongsong akhir zaman yang tanda-tandanya sudah ada di sekitar kita? Yang pertama, banyak ibadah, amal, iman, ilmu, amal. Ketika ada gempa, iman muncul. Nah Allah lagi tegur kita, mungkin ada kesalahan dalam diri kita, introspeksi. Kita keluarga cuma introspeksi, kita banyak istighfar. Ilmu kita pelajari, cari informasi tentang gempa yang terjadi, tentang gunung meletus. Sekarang tuh informasi itu kan udah lengkap, 6 skala Richter, 5 semua segala macam. Dan yang terakhir amal. Dengan adanya gempa ini memotivasi kita lebih dekat pada Allah. Karena apa, bencana itu selalu mengintai kita. Masyarakat Cianjur itu nggak ada yang tahu kalau dia bakal kena bencana. Bahkan leluhurnya dia nggak kasih tahu itu. Jenazah itu nggak ngasih tahu. Kalau ngasih tahu enak, ngungsi duluan kan. Dan jembah ke Gunung Gede itu nggak ada yang tahu. Yang biasa tirakat di Gunung Gede, yang biasa ngasih kopi pahit, kopi manis, itu nggak dikasih tahu. Artinya apa, di sini termotivasi. Hal itu bisa saja terjadi dalam diri kita, keluarga kita, lingkungan kita. Akhirnya kita termotivasi untuk banyak amal. Karena ingat, kemarin di wawancara itu, pertama mereka nggak menyadari akan datangnya bencana. Dan di saat bencana itu datang, cuman Allah butuh 5 detik. Kalau dibilang tuh 5 detik, 5 itu kan 5 detik. Duduk berapa. Makanya seorang ibu nggak bisa menyelamatkan diri, nggak bisa lari dari reruntuhan, langsung ketiban. Apalagi yang lagi tidur, bangunnya di akhirat. Bangun malaikat munkar nakir. Biasa bapak aja yang bangunin, kok malaikat munkar nakir yang bangunin. Kalau yang di hadis itu maksud kalau seperti kita Kalau musibah itu insya Allah mati syahid. Hadis syahid itu ada kebaikan pahala di dalam. Makanya tergantung akhir kehidupan kita. Mati tenggelam, mati kebakaran, mati bencana itu ada mendapatkan
keutamaan sendiri. Ada dispensasi. Dispensasi. Tapi tidak setinggi mati syahidnya dalam berjuang di dalam Allah. Itu syahid yang paling tinggi itu. Kita mati mempertahankan harta itu juga mati syahid. Mati di saat melahirkan para wanita itu mati syahid. Mati dalam keadaan mempertahankan harta benda itu juga mati syahid. Tapi kalau kita melawan rampok itu wajib. Apa? Kalau kita Kalau melawan wajib, kalau kita yakin bisa. Kita rampok 7, golok semua, kita kosong, mati kocok. Kalau aneh mah silakan pilih aja, dia mau pilih, pilih. Pulang. Iya bener, lawan 7, golokan semua lagi. Seperti itu. tapi saya kan termasuk orang